Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan supaya kalian bisa menyempurnakan bilangan Ramadan itu, dan supaya kalian membesarkan Allah sebagaimana telah ditunjukkan kepada kalian, dan supaya kalian bersyukur. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada para pimpinan, dalam hal ini kepala kantor wilayah ya Pak, BPS Sumatera Utara, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pegawai dan keluarga pegawai semua yang hadir, dan saya mengucap terima kasih atas kepercayaan mengundang saya, walaupun saya sudah pesan khusus. Kalau istilah teman-teman saya tadi di mobil, drivernya itu memang driver khusus untuk jalur macet ya, dan sempat tadi mobil dipukul orang gara-gara orang stres lihat mengambil jalan orang karena memang mengejar kemari. Pelajaran yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini adalah bagaimana kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan predikat yang seperti Allah mau. Nah, untuk bisa mendapatkan pengertian itu, saya ingin sampaikan dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang sama kita. Dengan skill, dengan kapasitas yang kita punya, Dia tahu bahwa perjalanan dalam kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang tidak mungkin Dia biarkan di kita sendirian. Dia harus temani kita, Dia harus sertai kita. Dia seperti orang tua yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Saya tidak mengatakan orang tua, tapi seperti. Karena beberapa kali Nabi membuat ilustrasi bahwa ketika menemukan orang tua yang begitu sayang kepada anaknya, Nabi mengatakan bahwa Allah jauh lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua kita kepada kita. Kepada kita. Dan bentuk sayangnya orang tua, jika orang tua tidak mau anaknya dimasukkan ke dalam kobaran api dan terbunuh di situ, maka Allah pun tidak mau memasukkan kita ke dalam kobaran api neraka. Dan bisa dikatakan, saya memakai bahasa yang tidak sepenuhnya tepat ini. Ya, kenapa saya bilang tidak sepenuhnya tepat? Karena kalau dibawa ke bahasa syariah, saya mohon ampun kepada Allah, bukan tidak mungkin saya salah. Kenapa? Karena saya mau bilang bahwa Allah itu berkompetisi dengan setan dan diri kita sendiri untuk menyelamatkan kita. Saya ulangin sekali lagi. Allah itu berkompetisi, jadi berburu, adu cepat untuk menyelamatkan kita. Dan siapa kompetitornya adalah setan dan diri kita sendiri. Kenapa saya bilang diri kita sendiri? Nah, inilah pelajarannya itu nanti. Karena ternyata guidance, segala bimbingan untuk bisa masuk surga itu sudah diberikan Allah kepada kita. Setelah Adam turun dari surga, maka tidak ada kesenangan yang bisa didapatkan Adam kecuali dia harus berusaha atau berikhtiar dulu. Kalau dia mau kaya, dia harus bekerja. Kalau dia mau rumahnya nyaman, dia harus punya rumah, bangun rumah, kemudian membuat bagaimana cara rumah itu bisa lebih nyaman. Kalau istrinya mau cantik, maka istrinya harus berdandan dan sebagainya, dan mengeluarkan biaya untuk berdandan. Sesuatu yang sama sekali tidak ditemukan di surga. Karena di surga itu, kalau mau tidak perlu berdandan lagi. Jadi tidak ada salon, tidak ada medikur. Ya. Di surga itu seorang perempuan, kata Nabi, dan laki-laki, wajahnya tidak pernah berubah menuju buruk, tapi menuju baik terus.
Jadi kalau pekan ini dia cantik, pekan depan jauh lebih cantik lagi. Makanya suami-suami surga tidak tertarik dengan perempuan lain kecuali istrinya. Kalau di sini kayak salah pilih jadi awak nengoknya. Kemarin ku tengok yang cantik kalinya kau, Dek. Kenapa 40 tahun kemudian wajah cantikmu hilang? 40 tahun kemudian pula dia bilang. Sementara di surga 40 tahun kemudian itu jauh lebih cantik. Dan seorang tidak perlu bekerja untuk mendapatkan kenikmatan. Jika persoalannya dia makan, dia tinggal berpikir atau mengatakan, maka makanan itu akan datang kepadanya begitu cepatnya. Kalau dia mau traveling, maka traveling itu akan terbuka jalurnya sama dia tanpa dia perlu bekerja, tidak ada pekerjaan. Nah, begitu di dunia. Nah, persoalannya Allah tahu kita nggak pengalaman di sini. Nafsu kita cuma pengalaman dengan kesenangan. Jadi pengalaman nafsu kita ini uniknya, dia pernah mengecap semua kesenangan yang tidak ada ikhtiar. Maka di dunia ini nafsu kita sering kali mencoba mencapai kesenangan dan dia khawatir kalau kesenangan itu hilang. Maka jangan heran kalau ada orang mendapatkan jabatan, dia khawatir hilang jabatan itu, maka membunuh pun dia akan lakukan. Seperti yang dilakukan oleh As-Sisi di Mesir. As-Sisi itu sama manusia brengsek, dia tidak takut. Dia takut sama orang soleh. Maka dia bunuhi orang soleh. Dia penjarakan orang-orang soleh semua. Dan dia tidak peduli walaupun dari orang soleh itu ada orang-orang yang berpredikat pernah memberikan kontribusi terbaik bagi negaranya. Dia tidak peduli. Yang dia lebih peduli bagaimana dia merasa aman dan nyaman dengan posisinya. Karena dia tahu betul bahwa dia mengambilnya dengan cara yang salah. Dan hanya orang-orang yang benar saja yang tidak bisa diajak kompromi sama dia. Bahkan manusia seperti ini membunuh teman politiknya pun akan dilakukannya asal posisinya bisa tetap aman. Itu yang dia lakukan waktu dia membunuh jaksa agung atau ketua mahkamah agung di Mesir. Walaupun yang dituduhkan adalah Ikhwanul Muslimin. Itu juga yang dilakukan oleh Bashar Assad di Syria. Itu juga yang dilakukan, ini saya lupa ini, anaknya siapa ini, kepala presidennya Korea Utara sekarang. Saya tadi baca artikel, saya lupa. Jadi ada tukang ikan atau tukang kambing suruhnya ngerawat, rupanya gagal gantungnya tukang kambing. Wah, ini Firaun zaman ini. Jadi begitu dia menjabat, pakcik-pakciknya semua dia bunuh dengan keluarga-keluarganya, bahkan anak-anaknya. Dia tidak mau ada walau satu masjid bintang, dia tidak mau. Harus ada satu matahari dan tidak boleh ada bintang. Jadi itu satu. Di Republik ini juga banyak manusia seperti itu. Bahkan untuk memburu kekayaan, tidak sedikit orang yang rela piara tuyul sekalipun dia mau. Itu yang saya bilang tadi, nafsu ini karena dia karakternya menyenangi dan pernah menikmati kesenangan, maka ketika dia mendapat kesenangan dan dia tahu dia pernah dikeluarkan dari kesenangan itu, maka dia berupaya untuk mempertahankan, jadi memprotek. Jadi sebenarnya kelemahan nafsu ini bukan karena sebab dia tergoda oleh setan saja. Sebenarnya karakter asli nafsu itu ya memang kayak begitu itu. Senang dipuji. Ya, jamaah yang mulia, saya perlu menjelaskan bahwa ini saya bilang tadi dengan istilah kompetitor. Manusia turun, maka Allah turunkan Nabi menyertai manusia supaya jangan salah. Catatan Nabi dari Adam sampai Muhammad SAW adalah catatan Nabi yang mengingatkan kepada kita satu hal saja: berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduklah kepada Tuhan kalian, sembahlah Tuhan kalian. Karena sekarang ini kenapa Allah mengingatkan u'budullaha, sembahlah Tuhan kalian. Dalam Islam ketika berhadapan dengan orang-orang Kristen, ada satu ayat dalam surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai orang yang beriman, marilah kita berada di satu titik kalimat yang sama. Yang sebenarnya kalian dan kami tidak ada perbedaan. Apa itu? Alla na'budu illa billah. Kita tidak menyembah kecuali Allah saja. Wala nusyriku bihi syai'a. Kita tidak mensyarikatkan dia dengan yang lain. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
Kita tidak mengangkat orang-orang yang kita tokohkan sebagai tokoh agama sebagai Tuhan selain Allah. Ada 3 poin sebenarnya. Tapi kepada yang lain juga kita menekankan, ingat bahwa Tuhan cuma minta sama kita, Dia saja yang kita sembah. Kenapa Tuhan mengingat dan kemudian mengingatkan ini? Jawabannya, karena ada orang yang ketika lahir dia masih hamba Allah, tapi begitu mati dia sudah menjadi hamba duit. Ada sekarang hamba batu aki. Sama dia kalau belum dapat batu, makanya hamba batu aki ini aneh-aneh, Pak. Selalu saya ceritakan bahwa saya pernah lihat di televisi pameran batu aki di Riau. Batu aki yang paling mahal itu harganya 2 miliar. Rupanya nilai mahalnya katanya artistik, karena di dalam batu itu semakin disepuh semakin jelas gambar sepatu. Saya bilang memang sudah mulai aneh otak sekarang. Mesti gambar sepatu saja sudah harganya 2 miliar. Bagaimana kalau rak sepatunya ikut dalam batu aki itu? Artinya apa? Inilah mereka yang akhirnya mereka bergeser dari penyembahan kepada Allah. Ada yang kemudian menyembah kedudukannya, itu yang saya bilang tadi. Ada yang kemudian menyembah popularitasnya. Dia tahu bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, tapi dia tidak mau tahu. Bahkan ada yang menyembah nafsunya sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Amerika baru saja melegalkan laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan kawin sama perempuan. Padahal yang namanya binatang tidak ada jantan cari jantan. Walaupun mati lampu mungkin salah si jantan, begitu ketengoknya yang dipeluknya jantan, muntah langsung binatang itu. Itu binatang. Nah sekarang ada orang mengatakan bahwa itu adalah legal. Baiklah kita ikuti cara berpikir mereka. Baiklah kalian menikah. Tapi kenapa harus ada yang berperan jadi perempuan di situ? Sehingga akhirnya di rumah dialah istri. Sementara si anu adalah, kenapa cari istri KW sementara yang ori ada? Nah, ini penyakit ini. Nah, cuma di Indonesia ini banyak orang yang suka ngogap atau manas-manasin kita, Pak. Begitu muncul Amerika meresmikan itu, saya lihat ada pula Persatuan Gay Muslim Indonesia. Nah, ini mantap ini. Ada pula Gay Muslim Indonesia. Aneh-aneh saja ini. Penyakit sekarang, penyakit disebut sebagai hak asasi. Makanya jangan lupa, sekarang banyak orang merawat penyakit. Dia korupsi sebanyak-banyaknya, kemudian bangun masjid, infak anak yatim dan sebagainya. Dan dia mengatakan, anak-anak mohon doa supaya rezeki bapak makin banyak. Ini rezeki apa ini? Rezeki dari Allah atau rezeki korupsinya? Dan itu yang dimaksud dengan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Nah makanya ini yang saya bilang tadi, Ramadan ini adalah madrasah yang kemudian akan, apa istilahnya, kalau pakai bahasa Renat Kasali itu disebut dengan turn around. Kita harus mutar balik. Jangan takut kalau sudah tahu jalur itu salah, mutar balik. Jangan sok. Jangan sudah kesasar tapi pede. Pak, Bapak salah jalan? Enggak, saya tidak salah jalan. Memang saya mau ke sana. Bapak Ustadz, Pak, masa ke sana? Iya, kenapa rupanya? Ada masalah apa? Itu tempat dugem, Pak. Oh iya, memang saya mau berdakwah di sana. Dakwah apa, Pak? Di situ sedang ada acara. Memang betul-betul ini spesial party malam ini. Akan ada tari perut. Kami curiga, masa tari perut? Ada pula hadirlah beramai-ramai konser tari perut plus dakwah oleh Al Ustadz Anu. Kan aneh, nggak nyambung, Pak. Tidak. Nah ini kesasar tapi yakin. Banyak sekarang orang yang begitu, nyasar tapi pede. Ya, ketika sudah dibilang dia salah, kenapa? Dia mengira dia sedang menjaga harga diri yang bukan harga diri itu. Padahal yang namanya harga diri kita, kalau kita mau bilang, saya selalu menyampaikan bahwa harga diri kita di hadapan Tuhan sebenarnya adalah surganya. Dan dia sudah ingatkan bahwa dunia ini tidak merupakan tempat kesenanganmu. Dunia ini sebenarnya hanya tempat mampirmu. Itu yang diingatkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekarang ini kita sudah mendengar istilah, saya merasa belum bicara apa-apa, sudah tinggal 9 menit lagi.
Ya mohon maaf ini saya ya. Ini kan sudah banyak. Ada yang sudah rencana mudik. Sebenarnya prosesi mudik itu sudah dimulai dari hari ke-21. Tapi saya tidak sedang bicara yang positif ini. Bahwa Allah sebenarnya sudah membawa kita ke jalur mudik. Jadi mudik sejatinya, kalau benar-benar kita punya kampung, saya kalau pulang kampung saya bilang sama anak saya, ini Buya dulu sekolah di sini, dulu mandi, Buya suka mandi di sini, dulu saya pernah jatuh dari jembatan, disitulah pelantikan saya jadi ustadz Pak. Jadi saya jalan di satu jembatan itu bolong, saya jatuh, saya waktu itu mau pergi mengaji, semuanya bertabur kecuali peci di kepala saya. Maka sejak itu orang bilang saya, ini kayaknya mau jadi ustadz ini. Kenapa? Buku saya bertabur, tas saya bertabur, sepatu di kaki saya lepas. Kenapa? Karena saya nyemplung ke dalam sungai. Jadi saya berenang, ya anak kecil masih kelas 2 madrasah saya waktu itu. Ya, ibtidaiyah. Nah, ini tempat Buya dulu jatuh. Ini dulu Buya sekolah SMP-nya di sini. Itu mudik. Nah, prosesi Ramadan ini ngajak kita mudik. Kenapa? Sudah terlalu lama kita tidak jadi manusia. Udah ada di tengah kita ini yang jadi setan. Apa itu setan? Setan itu tidak hanya buat buruk untuk dirinya, tapi dia mempropagandakan keburukan itu juga dilakukan orang banyak bersamanya. Sudah banyak di antara kita yang tidak lagi menjadikan Allah sebagai Tuhan. Itu saya bilang, kekuasaan, jabatan, kekayaan, popularitas, semuanya. Dan disinilah Allah mau kita pulangkan itu. Tahu Bapak? Ini kan tahap yang disebut dengan tahap inkum minan nar, Ibu. Tahap sebenarnya sudah selesai. Kalau menurut saya sudah selesai. Allah sudah tetapkan tidak ada lagi masalah. 10 hari yang kemarin kedua itu adalah tahap kita diampunkan. Nah, ciri kita diampunkan itu kelihatannya sekarang. Kalau sekarang semangat Ibu, malam ini Carrefour, lusa malam Sun Plaza, lusa lagi Palladium, itu tanda Ibu enggak dalam catatan diampunkan Allah itu. Tapi kalau orang dalam catatan diampunkan Allah, ini adalah prosesi di mana dia reposisi spiritualitasnya. Dia mengembalikan spiritualitinya sebagai hamba yang tunduk kepada Allah. Dia ngecek hartanya. Ini jam Bapak ngecek harta ini. Ini telekung kemarin saya beli harga 5 juta. Ini dari sejak beli belum pernah dipakai. Karena rencananya makainya hari raya. Ini benar nggak semangatnya? Karena ada orang kalau beli baju telekung mahal, itu makin mahal harga telekung, makin malas diajak sholat itu telekung. Harusnya makin mahal harga telekung, harus makin rajin dibawa sholat. Cuma tidak, ditanya kenapa dibeli. Ya rencana pakai hari raya. Malam hari raya meninggal, ujungnya tak terpakai itu telekung. Ini proses di mana kita harus ngecek mana sandal jepit yang kita pakai dengan harga mahal dan sudah tidak dipakai lagi. Ini saatnya kita pulangkan dia ke jalan Allah. Nanti Bapak pulang dari sini, Bapak cek baju mana yang sudah tidak Bapak pakai, pulangkan dia ke jalan Allah. Apa maksud pulangkan ke jalan Allah? Kembalikan, bersihkan dia. Ini saatnya kita melakukan prosesi pembersihan kekuasaan, harta, popularitas yang kita punya. Ini saat dimana saya pemimpin, dan pemimpin sejati, saya sering bilang, biasanya semakin tinggi jabatan seorang pemimpin, semakin susah dia diakses oleh rakyat. Bisa nggak saya minta waktu sama presiden? Malangnya, rakyat Indonesia tidak tahu cara bagaimana ketemu presidennya dengan cara direct line. Tidak ada. Seorang anak di Turki, ini bukan kisah 50.000 tahun, 500 tahun yang tidak Pak. Ini kisah hidup hari ini. Seorang anak di Turki minta kepada gurunya, anak TK, agar dia diminta dibuatkan surat, tolong kirimkan kepada presiden. Nama presiden mereka Erdogan. Saya adalah seorang anak yatim. Saya pingin pada pelantikan saya atau wisuda saya selesai nanti dari sekolah, saya minta dia menjadi orang tua saya. Gurunya bilang apa? Nah, nggak mungkin, saya minta ibu buatkan saja. Dibuatkan, dituliskan, dipostkan. Tidak ada tanda-tanda jawaban. Pada saat hari ketika pelantikan wisuda berlangsung, ini anak TK bukan orang besar. Presiden datang. Dan dia bertanya, mana anak yang kirim surat sama saya? Lantas dia bilang, aku sudah memenuhi janjimu, aku ayahmu hari ini.
dia duduk mengikuti prosesi acara ini. Saya mau bilang, apakah presiden kita punya direct line? Di Indonesia semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin susah diakses. Kita harusnya belajar dari Tuhan. Dia punya kedudukan yang jauh lebih tinggi dari siapapun dan tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Kapan kita mau ketemu dia bisa. Dan dia bilang tanpa perlu pakai perantara, nggak perlu pakai ajudan. Artinya apa? Allah telah memberikan penjelasan kepada kita. Satu penjelasan bahwa semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin, hakikatnya sama seperti kita di rumah, ibu. Posisi ibu adalah orang tua, posisi bapak adalah ayah. Tapi menghadapi seorang anak kecil, kita harus bisa diaksesnya kapan saja. Itu bahasa pemimpin. Itu tazkiyatus sultan namanya. Itu artinya kita melakukan proses pensucian jabatan. Apalagi? Harta, ayo periksalah, yuk nanti pulang ke rumah, jujur saja, nggak usah orang lain tahulah, kita aja yang bicara sendirian, duduk sendiri di atas sajadah, cukup aku dan Tuhan. Bilang, coba hitung, ada berapa persen harta kita yang menurut kita sendiri itu halalan thayyibah, berapa persen yang menurut kita sendiri itu haram, dan berapa persen yang menurut kita syubhat. Pertanyaannya, kalau kita sendiri sudah tahu itu tidak halal, ngapain kita biarkan ada di rumah kita? Hati-hati. Saya bilang tadi, kompetitor yang merusak maunya Allah adalah nafsu kita sendiri. Setan itu, mohon maaf, saya punya waktu masih ada sekitar insya Allah 2 menit lagi. Ya, setan itu bu, nanti, nah ini terakhir dari saya. Ketika semua orang sudah masuk surga dan masuk neraka, setan itu disuruh pidato di depan orang di depan neraka. Isi pidatonya itu ada dalam surat Ibrahim. Jadi orang semua, Tuhan, ini yang telah membuat kami masuk neraka, ya Allah. Ini dia, hajab dia, ya Allah. Apa kata setan? Saudara-saudara, tenang. Kalian tahu aku berjanji, janjiku kusalahi. Allah berjanji, janjinya benar. Dan supaya kalian tahu aku tidak punya kekuasaan sama kalian, kusuruh kalian berzina. Kalau kalian gak mau, tidak ada masalah. Cuma kalian kan mau. Dan kedua, di mana aku? Samanya kita di neraka. Kalau bapak pingin kali dengar pidato itu langsung nanti, silahkan. Kalau saya tidak, insya Allah. Saya berdoa kepada Allah supaya kita tidak mendapatkan peluang untuk mendengar pidato setan itu. Cukup bocorannya saja dari surat Ibrahim. Dan semoga kita semua nanti dengan izin Allah, dengan amal puasa kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.